Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kita harus bersyukur. Salah satu cara syukur kita dengan adanya nikmat sehat ini adalah dengan belajar yang rajin. Kalian setiap hari belajar kan? Harus itu. Kalian harus rajin belajar agar nanti menjadi orang yang pintar. Oke, siswa kelas 2, untuk minggu ini pelajaran kita masih meneruskan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu senang bisa membaca Al-Quran. Untuk bagian yang kedua. Nah, anak-anak, untuk bagian yang pertama, jika ingin mempelajari kembali, bisa disimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Untuk bagian kedua ini, kita nanti akan mempelajari tentang pesan dari surat Al-Asr dan disiplinnya Nabi Lut. Nanti akan ada kaitannya pesan dari surat An-Nasr sama disiplin dari Nabi Lut. Apa saja? Ya nanti akan kita pelajari. Oke ya, kita mulai dengan mengingat kembali pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang membaca dan menghafal surat Al-Asr. Kalian hafal kan surat Al-Asr? Pasti sudah. Kita ingat kembali, surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Betul sekali. Kemudian surat Al-Asr itu tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa kemarin? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Selanjutnya, surat Al-Asr itu termasuk urutan surat yang ke-103 dari Al-Quran. Berikutnya, surat Al-Asr itu mempunyai arti demi waktu. Nah, itu adalah surat Al-Asr. Ayo sekarang kita baca kembali surat Al-Asr. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Itu adalah bacaan surat Al-Asr. Kalian masih ingat kan kemarin itu? Pasti masih. Sekarang kita lanjut tentang arti dari surat Al-Asr. Kita artikan ayat per ayat. Kita mulai dari ayat pertama. Wal 'asr. Artinya adalah demi waktu. Jadi Allah itu bersumpah dengan surat Al-Asr ini ya, sumpahnya yaitu demi waktu. Alat untuk mengukur waktu namanya jam, ya toh? Itu. Jadi ini adalah sumpah Allah demi waktu. Kenapa kok demi waktu? Ada lanjutannya, yaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya innal insana lafi khusr. Artinya adalah
sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah itu bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia itu semuanya akan rugi. Seperti itu. Ya, kenapa kok rugi? Ya itu tadi, karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Apakah memang semuanya? Tidak ada pengecualiannya? Ada pengecualiannya, itu berada di ayat yang ketiga. Bagaimana ayat yang ketiga? Ini bunyinya, illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqq watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ini pengecualiannya. Semua manusia itu akan rugi kecuali satu, orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak akan rugi. Kemudian yang kedua, orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Ya, jadi agar kita tidak rugi harus mengerjakan perbuatan yang baik. Kemudian agar tidak rugi lagi, kita harus saling menasehati untuk kebenaran. Dan juga kita harus menasehati untuk kesabaran. Nah, ini adalah arti dari surat Al-Asr. Dari arti tersebut kita bisa mengambil pesan terhadap surat Al-Asr itu. Pesannya apa? Pesannya adalah semua manusia itu berada dalam keadaan merugi jika tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Alias mengisi waktunya mungkin dengan enak-enakan, dengan malas-malasan, dengan hanya bermain saja, atau dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Orang tersebut akan rugi. Makanya kita agar tidak rugi harus mengisi waktu kita dengan perbuatan yang baik. Kita harus menggunakan waktu luang kita untuk perbuatan yang baik. Apa saja perbuatan yang baik itu? Contohnya dengan belajar, dengan membantu orang tua, dengan beribadah, dengan membaca buku, dan lain sebagainya. Jangan sampai waktu yang kita punya itu kita gunakan hanya untuk game, hanya untuk menonton TV, hanya untuk bermain. Jangan sampai hanya untuk itu. Karena kalau kita lakukan untuk hal-hal yang seperti game, bermain, menonton TV, kita akan menjadi orang yang rugi. Karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah berlalu ya sudah habis waktunya. Makanya ayo kita manfaatkan waktu kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Bisa kan kalian? Pasti bisa. Itu adalah pesan dari surat Al-Asr. Nah, sekarang kita coba berkisah tentang Nabi Lut. Ini ada kaitannya dengan waktu, dengan disiplin. Maaf ya, ada kaitannya dengan disiplin. Nabi Lut itu siapa? Nabi Lut itu adalah nabi yang berdakwah di kota Sodom, Yordania. Nah, kaumnya itu disebut kaum Sodom. Berikutnya
kaum Nabi Lut itu mempunyai kebiasaan yang jelek dan suka berbuat maksiat. Jadi kebiasaan dari kaum Sodom itu kebiasaannya sangat jelek dan juga sering untuk berbuat maksiat. Nah, berikutnya semasa hidupnya Nabi Lut itu mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ini menunjukkan waktu yang dipunyai oleh Nabi Lut selama hidup untuk melakukan perbuatan baik, yaitu mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Ini sudah mencerminkan dari surat Al-Asr tadi, menggunakan waktunya untuk melakukan perbuatan yang baik. Selain itu, waktunya Nabi Lut itu juga digunakan untuk beribadah dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maka dari itu, ini ada kaitannya antara Nabi Lut dengan surat Al-Asr tadi. Berikutnya, setelah kaum Nabi Lut itu diajak untuk berbuat baik, tetapi mereka itu tidak suka terhadap dakwah dari Nabi Lut. Bahkan mereka menantang agar Nabi Lut mendatangkan siksaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Lut? Maka setelah benar-benar tidak bisa diajak beriman, maka Nabi Lut berdoa agar kaumnya itu diazab oleh Allah. Jadi setelah yakin bahwa kaum Nabi Lut itu sudah tidak bisa diajak untuk beriman kepada Allah lagi, maka Nabi Lut berdoa agar kaum Sodom itu diazab oleh Allah. Kemudian doa Nabi Lut itu dikabulkan oleh Allah dengan cara diazab dengan gempa bumi dan hujan batu, sehingga menghancurkan kaum Nabi Lut yang durhaka. Itu adalah sedikit kisah dari Nabi Lut. Terus teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut tersebut? Yang bisa kita ambil yaitu kita harus disiplin dalam hal kebaikan. Jadi dalam menjalankan kebaikan tadi sesuai dengan surat Al-Asr tadi, kita harus disiplin. Kemudian yang kedua, teladan dari Nabi Lut adalah, ini masih yang pertama ya, kita harus disiplin. Contohnya, disiplin dalam beribadah. Dalam beribadah itu harus disiplin, harus di awal waktu, contohnya seperti itu, contohnya disiplin. Terus dalam sholat misalnya kita tidak boleh bolong-bolong soal sholatnya. Misalnya zuhur sholat, asar tidak sholat. Itu namanya bolong-bolong sholatnya, tidak boleh. Harus disiplin, ya sholat zuhur, ya sholat asar, ya sholat maghrib, ya sholat isya, ya sholat subuh. Tertib, disiplin. Kemudian disiplin dalam belajar. Bagaimana disiplin dalam belajar itu? Ya setiap hari belajar. Jangan hanya belajar itu kalau ada PR saja, kalau ada tugas saja. Itu berarti tidak disiplin. Jadi meskipun ada PR atau tidak, ada tugas atau tidak, kalian harus tetap belajar. Kenapa harus disiplin? Agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Itu adalah teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Lut. Terus kesimpulan pelajaran kita pada kali ini apa? Yang pertama, kita harus berbuat baik dimanapun kita berada agar tidak menjadi orang yang rugi, yang sudah dibahas di surat Al-Asr tadi. Kemudian yang kedua, kita harus disiplin dalam beribadah dan belajar agar kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.
Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Bisa melakukan ya? Alhamdulillah kalau bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.